deg-degan sekali ya. Apalagi kan semua kamera, semua mata kan tertuju pada kita kan. Jadi Semanta di dada, semanta di jiwa, semanta jaya. Welcome back Mandala Podcast. Hai teman-teman, welcome back to Mandala Podcast. Pasti kangen nih sama program Semanta TV yang satu ini. Sudah lama kita tidak berjumpa di Mandala Podcast, tetapi jangan khawatir karena Mandala Podcast akan selalu memberikan informasi yang unik, menarik, dan bermanfaat dengan siswa-siswi SMA Negeri 1 Talun yang tentunya berprestasi dengan bidangnya masing-masing. Perkenalkan, saya Lungita Maria dari kelas 11 MIPA 6 yang akan membawakan acara podcast pada kali ini. Nah, sekarang di sini saya sedang bersama salah satu siswi yang luar biasa. Mari kita sambut Desiva. hai. Bagaimana kabarnya Kak Desiva? Alhamdulillah baik sekali. Bagaimana keadaan selama pandemi? Mungkin di rumah. Ya, selama pandemi ini kegiatannya semakin berkurang ya, mungkin karena memang belum boleh untuk kegiatan beraktivitas yang full gitu. Jadi mungkin sekarang lebih banyak di rumah aja sih. Oh iya. Kemudian bagaimana perasaannya diundang di Mandala Podcast kali ini? Tentunya senang sekali ya bisa datang di Mandala Podcast. Kan Kak Desiva ini ikut Paskibra Provinsi ya kemarin itu baru-baru ini. Apa motivasinya mengikuti Paskibra? Motivasinya bisa jadi kebanggaan keluarga ya. Keren sekali. Kemudian apa mungkin ada yang menginspirasi untuk mengikuti Paskibra Provinsi ini? Untuk perorangan itu nggak ada ya, tapi kalau secara keseluruhan itu kayak sesuatu hal yang membanggakan gitu, jadi bisa membawa bendera pusaka mengibarkan. Awal ikut Paskibra Provinsi itu gimana ya Kak? Awalnya nggak sempet kepikiran sih bakal jadi Paskibra Provinsi. Pertama ikut seleksi yang Paskibra ke kabupaten dulu, kemudian itu lolos untuk mengikuti seleksi provinsi. Jadi setelah itu alhamdulillahnya saya lolos jadi Paskibraka Provinsi. Kalau boleh tahu itu seleksinya gimana ya Kak? Seleksinya sendiri untuk kabupaten dulu ada administrasi, lalu CBT, kemudian ada tes PBB. Lalu kemudian untuk yang seleksi provinsi kita ada fisik. Fisik itu ada push up, sit up kayak gitu. Ada lari juga, terus nanti di tes PBB ada wawancara, psikologi sama wawasan kebangsaan. Wah, berat sekali ya, itu seleksinya banyak sekali. Iya. Kalau boleh tahu itu yang dari sekolah kita itu ada berapa anak yang ikut seleksi? Untuk yang kabupaten itu yang lolos ada 5 anak termasuk saya. Terus yang ke provinsi itu ada 3, 2 laki-laki 1 perempuan. Boleh disebutkan namanya siapa? Untuk yang provinsi ada Ananda sama ada Gede. Oh iya. Kan seleksi itu setelah seleksi kan apa menginap gitu di sana? Setelah seleksi kita ada pengumuman lolos kan. Itu kita pulang dulu, terus habis hari raya Juni Agustus, jadi kita Agustus baru berangkat lagi ke sana. Kita karantina kurang lebih 2 minggu. 2 minggu ya. Bagaimana kesehariannya di sana, bisa diceritakan? Jadi di sana itu hari pertama selalu upacara pembukaan. Terus kemudian untuk kegiatan sehari-harinya di sana itu kita habis sholat subuh itu kita ada olahraga pagi. Setelah itu kita diberi waktu untuk bersih-bersih sambil makan pagi, sarapan. Terus setelah itu nanti jam 7 kita dikumpulkan untuk latihan. Itu latihan kita jam 7 sampai jam 11. Kemudian kita diberi waktu istirahat jam 11 sampai jam 2 siang. Setelah
jam 2 siang nanti kita latihan lagi Latihan sampai terus ya Kak? iya, latihan sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore. Untuk pasukan 8 itu kita malam ada latihan. Jadi untuk yang pasukan 8 jam 5 sore sampai jam 7 malam itu kita istirahat, jam 7 kita latihan lagi sekitar sampai jam 9 setengah 10. Kesannya di sana itu asik apa enggak, teman-temannya itu gimana? Asik sekali ya, tapi kurangnya karena pandemi ya, jadi kita Ya. kurang berkumpul gitu kan, kita Kurang interaksi gitu. iya, makan juga di kamar masing-masing kan. Oh, di kamar biasanya masing-masing. kan biasanya dikumpulkan jadi satu. Iya. Tapi kita makannya di kamar masing-masing, Oh. sholat juga di kamar masing-masing. Mungkin ada beberapa waktu kesempatan kita dikumpulkan, tapi bukan di ruangan tertutup ya. Kita ada di ruangan terbuka, kita bisa makan bersama di situ. Tapi cuma sekali 2 kali aja kok. Jarang sekali Iya. ya. Apakah selain Paskibra ini ada kegiatan lain yang Kak Desiva lakukan sehari-hari? Misalnya hobinya selain ikut Paskibra ini? Selain Paskibra, aku di rumah biasanya volley sih. Volley ya? Iya. Pernah ikut lomba gitu apa? Enggak Oh, sampai enggak. lomba, hobi aja sih. Hobi aja. Untuk Paskibranya itu di sekolahan juga aktif sekali ya Kak? Kebetulan aku itu si latrut, jadi Iya. aku bertanggung jawab pada latihan rutin Paskibra ini. Mungkin boleh diceritakan sedikit ekstra Paskibranya di sekolah ini? Jadi ekstra Paskibra di sekolah ini kita ada latihan rutin pada hari Sabtu. Itu kita ada jam 7:30 sampai jam 10 atau 10:30. Itu kita pagi itu ada pemanasan keliling, terus nanti ada penyampaian materi. Setelah itu kita ada makan minum. Setelah itu kita ada evaluasi supaya untuk pertemuan selanjutnya kita bisa menginjak ke materi selanjutnya. Oh iya, baik. Bagaimana kesan dan pesan itu waktu mengikuti Paskibra provinsi kemarin? Kesannya nggak bisa dibayangkan ya kayaknya. Soalnya juga pertamanya nggak kebayang bisa jadi Paskibraka provinsi, apalagi sampai bawa baki. Iya. Terus yang pasti seneng dan bangga ya, bisa Bangga sekali ya. bangga sekali bisa mengibarkan di Gerahadi. Kemudian mungkin hanya beberapa aja yang pesannya seperti semoga bisa lebih baik lagi aja sih ke depannya. Harapannya Kak Desiva untuk kedepannya itu gimana Kak? Harapan aku semoga semuanya bisa keluar dari zona nyaman ya, karena kan kadang takut mencoba gitu kan karena sudah nyaman. Jadi harapan aku semua bisa keluar dari zona nyaman kayak gitu aja sih. Keluar dari zona nyamannya. Iya. Harus berani mencoba gitu Iya. ya Kak. Kemudian kalau boleh tahu itu Kak Desiva setelah ini mau lanjut kemana? Lanjut rencana mau sekolah kedinasan sih. Kedinasan. Di IPDN. Oh, IPDN. Iya. Apa kan Paskibra provinsi nih, apa tahun depan itu bisa ikut lagi? Untuk Paskibraka itu bisa dibilang seumur hidup 1 kali ya. Sekali seumur hidup Iya. gitu. Jadi kalau sudah ikut kabupaten ya udah nggak bisa ikut lagi. Oh, Kalau nggak bisa provinsi udah nggak bisa ikut lagi. Oh, jadi sekali seumur hidup. Iya. Limited edition gitu ya. Untuk Paskibranya itu apa sering dikunjungi dari orang luar juga? Apa boleh disambang orang tua gitu? Untuk orang tua mungkin nggak boleh ya, Oh, nggak atau boleh. mungkin cuma ngirim barang gitu mungkin boleh, tapi sejauh ini kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya? Ya untuk kunjungan kita ada waktu siang, suatu waktu itu kita ada kunjungan dari Bukovifah. Buka FIFA. Ya, Iya. kita diberi seperti apa ya, bingkisan. Oh, bingkisan. Iya. Terus kita ada kunjungan dari Ko Armada 2, Kak Armada 2. terus ada dari Dharma Wanita juga. Darmawan itu.
Kok armada itu apa ya Kak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Armada 2 itu kayak angkatan laut. Oh, angkatan Iya, laut angkatan seperti laut. itu. Bagaimana itu apa pertama kali melihat atau sebelumnya sudah pernah melihat secara langsung dikunjungi oleh Bu Khofifah dengan Ko Armada? Itu pertama kali sih. Pertama kali. Iya. Bagaimana rasanya Kak? Yang pasti kayak bangga kan, nggak setiap orang bisa ketemu kan Iya. secara kegiatan seperti itu kan, jarang-jarang ketemu. Jadi kayak suatu kebanggaan ya, Iya, apalagi benar bisa sekali. hormat. Iya, benar sekali ya Kak. Mungkin ada motivasi sedikit untuk teman-teman yang ada di rumah yang lagi melihat podcast ini. Motivasi, jangan takut mencoba ya, karena biasanya karena kita sudah nyaman dalam situasi kondisi kita jadi takut mencoba kan, kayak Iya, benar udah sekali. di sini aja gitu. Jangan takut mencoba, berani aja, kan kita nggak tahu kedepannya kayak gimana, jadi segala tantangan itu harus dihadapi aja sih. Iya, harus dicoba juga. Iya. Bagaimana pengalaman rasanya itu selama di pandemi ini, ikut Paskibra sampai sekarang gitu? Kalau pandemi mungkin saat latihan ya, kan latihan kita pakai masker kan, Iya. jadi agak ngap gitu. Mungkin itu, terus kayak pengalamannya kita seperti seharian itu full Full gitu. latihan gitu kan, kayak bisa tidur itu syukur gitu ya. Kira-kira tidurnya itu berapa jam? Tidur kita untuk biasanya itu saat siang kita ada tidur siang. Oh, ada jam tidurnya Iya, juga. soalnya kan kita ada istirahat jam 11 sampai jam 2. Itu kita bisa sholat, makan, mandi, bisa tidur juga. Jadi kita ada tidur siang, terus kita kan latihan di Gerahadi kan. Iya. Mulai hari ketiga kita latihan ke Gerahadi. Jadi itu di bis bisa tidur kayak gitu. Terus saat malam itu jam 5 sampai jam 7 gitu, kadang udah ada yang tidur di bis juga, ada yang tidur di kamar. Terus kemudian saat malam itu kita tidur setelah cuci baju ya. Setelah cuci baju. Iya. Oh iya. Kita ada di sesi sana- cuci baju juga. Iya. Sesi cuci baju. Karena kita di sana 2 minggu kan. Iya. Jadi setelah cuci baju kita bisa tidur. Jadi jadwalnya itu sangat padat ya. Iya. Sampai Jadi ada yang tidur di bis. itu bis. tidur di bis itu kita berangkat ke Gerahadi. Oh, Gerahadinya Iya. itu di mana Kak? Tempatnya. Pasnya itu. Di tengah-tengah kota Surabaya. Jadi Oh, kita di tengah-tengah kota Surabaya. kita kan asramanya di BDSDM. Ya. Itu kita ke Gerahadi itu harus lewat tol. Jadi perjalanannya agak panjang. Jadi bisa tidur di bis. Di bis. Kira-kira berapa menit atau berapa jam gitu ke Gerahadi? Kurang itu ya. Soalnya kan kita tergantung macet atau enggaknya. Terus kita kan juga ada dikawal. Oh, Kita ada dikawal dikawal. juga? Iya, jadi dikawal tergantung kondisi jalanan aja sih. Bagaimana pengalaman Kak Desiva selama karantina dan latihan di Paskibra provinsi kemarin itu? Untuk kegiatanku dari pagi sampai malam ya, mau tidur ya. Itu pagi kita bangun tidur, kita sholat subuh. Habis sholat subuh nanti kita nunggu ada sirene. Kita berkumpul itu pakai sirene. Pakai sirine Iya. dulu. Jadi sebelum sirene berbunyi, kita dilarang untuk turun. Untuk turun. Jadi sirenenya ada 2 kali. Sirene pertama untuk persiapan kita keluar. Sirene kedua baru kita keluar. Kita turun. Kebetulan aku ada di lantai 2. Ada di lantai 2. Iya, jadi kita kayak cepet-cepetan gitu. Soalnya kan dari sirine kedua itu kita harus bener-bener langsung cepet berkumpul jadi satu gitu kan. Itu setelah itu kita pakaiannya itu masih bebas ya, pakai kaos masih bebas. biasa sama training gitu, sepatu. Yang wajib itu keluar harus pakai sepatu. Harus pakai Pakai sepatu. Terus nggak boleh pakai celana pendek, itu nggak boleh. Jadi keluar kamar itu harus pakai
panjang-panjang, harus sopan gitu. Harus sopan sekali. Iya. Terus setelah itu kita ada olahraga pagi, terus kita ada lari-lari. Setelah itu kita biasanya mau kembali ke asrama itu kita ada yel-yel. Oh, yel-yel. Ya, kita ada yel-yel. Yel-yelnya bisa ditunjukkan sedikit gitu. Aduh, gimana ya? Jadi yel-yel kita itu ada satu pemimpin. Oh, gitu, ada satu pemimpinnya. Itu yel-yelnya itu ada banyak ya soalnya. Oh, ada Jadi, banyak. Iya, ada banyak. Jadi untuk menambah semangat gitu. Terus setelah itu kita kembali ke asrama. Kembali ke asrama kita mau ke atas, mau ke kamar itu kita sambil dibagikan makan pagi, sarapan. Biasanya kita diberi susu atau enggak kita beri telur rebus. Terus kita ada snack, kita juga diberi snack. Kita makannya 3 kali sehari, snacknya juga 3 kali sehari. Terus snacknya itu kalau yang pagi kadang dibagi, kadang enggak. Soalnya kalau enggak itu biasanya kita makan saat latihan siang. Oh, saat latihan siang. Iya, saat latihan siang itu mau pulang itu kita biasanya ada makan snack itu. Tapi juga enggak selalu begitu sih. Jadi kadang udah dibagi, kadang enggak. Terus setelah itu kita kembali ke asrama, kita satu kamar kan 2 orang. Oh, satu kamar 2 orang. Iya, jadi kita gantian gitu. Kalau yang satu mandi, yang satu makan. Terus sebaliknya kayak gitu. Terus kita ada sirine pertama kita siap-siap mau turun, baru sirine kedua kita turun Langsung turun itu kita udah pakai baju latihan, jadi kita diberi baju latihan dari sana. Oh iya. Jadi setelah itu kita juga ada name tag, ada topi, kita harus lengkap ya, harus dipakai semua ya itu. Apalagi masker penting sih. Maskernya itu juga disamakan juga, apa juga disamakan? Kalau gitu? masker enggak sih, cuma kalau maskernya kurang bisa minta, bisa. Kalau untuk yang mungkin saat pengukuhan atau saat upacara itu kita maskernya sama semua ya. Tapi kalau untuk latihan enggak harus sama sih. Enggak harus sama. Iya, pokoknya pakai masker gitu. Terus setelah itu kita latihan sampai jam 11. Sampai jam 11. Iya, sampai jam 11 siang. Terus dari jam 11 itu kita udah mulai persiapan masuk bis, kita pulang ke asrama. Kita kan latihannya di Gerahadi kan. Langsung di Gerahadi latihannya. Jadi setelah itu kita pulang, setelah pulang mungkin sampainya jam 11:30 mungkin ya. Oh, jadi 30 menitan gitu. Iya. Tergantung jalanan juga. Apalagi kita kan dikawal, jadi agak lebih cepat gitu kan ya. Terus habis itu kita bersih diri, terus bisa tidur, sholat duhur. Terus kita juga sebelum masuk asrama itu kita juga diberi makan ya. Makan. Ya, Iya. diberi makan siang. Ya, makan dulu gitu. Iya, makan dulu, terus tidur, bersih-bersih. Terus nanti jam 2 itu, sebelum jam 2 mungkin kita harus udah prepare ya, soalnya Udah kan persiapan lagi. iya, kita bangun tidur langsung ganti baju, turun kan pusing kan. Iya, jadi kita bangun tidur itu harus jam 2 kurang ya, Harus jam soalnya 2 kurang. nanti kalau terlalu terburu-buru kan juga gak enak kan nanti. Itu apa juga pakaiannya itu harus seragam seperti Ya, untuk jam latihan pagi sama latihan sorenya itu kita harus seragam. Terus untuk kita setelah jam 7 kan untuk yang pasukan 8 itu ada latihan, sedangkan untuk pasukan 17 dan 45 ada materi sendiri. Jadi untuk yang pasukan 8 pakaiannya kita bebas kalau bebas. pasukan 8 yang malam ya. Iya. Terus yang pasukan 17 45 itu memakai pakaian batik. Pakai batik? Iya, kalau malam, kalau ada materi seperti itu. Terus habis makan siang tadi jam 2 kita ada sirine pertama, kita siap-siap, sirine kedua kita turun. Itu yang paling selalu teringat ya. Jadi kita setelah tidur siang kan pasti males-malesan gitu kan ya. Benar sekali. Latihannya kurang maksimal. Kurang Jadi, maksimal kalau siang itu. iya kan soalnya kita habis bangun tidur ngantuk gitu kayaknya, terus langsung latihan kan ada beberapa mungkin yang tidurnya
terlalu lama apa gimana gitu. Jadi membuat pelatih marah ya kita. Sampai dimarahin gitu. Iya, jadi kita peregangan dulu, sampai sana kita peregangan dulu. Di sana kan aspal kan ya? Iya. Di sana aspal. Pakai aspal. Aspal, terus jam 2 siang di Surabaya kita push up. Push up. Iya. Kita juga pernah tahan atas jadi kayak push up gitu, tahan atas. Itu tangan tuh nempel di aspal, panas itu ya. Itu karena juga kesalahan kita sendiri, karena kita memang kurang bersemangat ya dalam Kurang latihan. maksimal gitu Iya. Setelah itu kita bisa evaluasi diri untuk kedepannya kita lebih baik lagi. Terus untuk malam kita setelah itu kita jam 5 itu kita pulang, itu langsung masuk kamar. Jadi belum diberi makan kadang. Kita langsung masuk kamar, sholat asar dulu, bersih-bersih, baru setelah itu kita turun lagi. Kita turun ambil makan. Iya. Biasanya pokoknya kita nggak boleh keluar kamar kalau nggak ada kepentingan atau belum ada sirine. Kita nggak boleh turun kalau nggak ada sirine. Iya, jadi di sana itu bener-bener semuanya itu ada ada jadwalnya tersendiri. Jadi kalau nggak ada sirine nggak boleh turun. Kalau misalnya sirine belum bunyi, terus kita turun, kita nggak boleh seperti itu. Jadi kalau sirine bunyi baru kita boleh turun. Terus untuk latihan malam kita ada dua pasukan ya. Pasukan 8-nya kan ada siang sama ada pagi sama ada sore, pengibaran sama penurunan. Kebetulan aku yang penurunan. Jadi kita latihan itu pasukan 8 sama Danton. Oh, sama Danton. Iya. Untuk pasukan 8 kita untuk aku kanan kiri itu ada angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, sama ada polisi. Jadi didampingi gitu. Iya. Jadi aku di tengah, depan sendiri. Terus di sini ada angkatan-angkatan sama polisi gitu. Terus baru yang tengah 1, 2, terus 3, 2 saf belakang itu baru dari kita. Iya, sendiri. Seperti itu. Terus kita pulang, kita itu latihan. Karena pasukan 8 itu kan kita ada haluan kan, jadi diberi waktu latihan lebih, karena kan waktunya juga mepet kan, kita hanya diberi waktu 2 minggu kan. Iya, benar sekali. Jadi setelah itu kita jam 9 kita biasanya udah mulai prepare pulang dari asrama itu jam 9:30. Kalau kita kan nggak tahu kan besok kita pakai baju apa, pakai baju latihan yang mana kayak gitu. Meskipun banyak kan, tapi kita nggak tahu kan yang dipakai yang mana. Jadi pulang latihan itu langsung dicuci semua supaya kalau misalnya dipakai itu sudah bersih gitu loh, udah bersih, udah bisa dipakai lagi seperti itu. Jadi kita cuci baju dulu. Saya cuci baju, terus setelah itu saya langsung tidur sih. Iya. Jam malamnya itu sampai ada batasnya gitu? Kalau jam malam ada sih, tapi kita kan memang di sana jadwalnya padat. Jadi kalau malam itu kalau memang udah nggak ada kegiatan kepentingan lagi langsung tidur, dan kita kan nggak diberi HP ya, HP-nya kan disita. Jadi kita mau ngapain kalau nggak tidur ya kan? Iya, jadi kita bisa tidur atau nggak bisa tidur ya harus paksa tidur ya, supaya besoknya bisa fit lagi. Kemudian apa sebelum Hamin berapa gitu latihannya agak dikerasin sedikit, apa lebih dimaksimalkan gitu? Dari awal emang harus maksimal ya, jadi kita nggak ada kayak dari tengah ke akhir itu harus baru maksimal gitu, itu nggak ada. Jadi langsung dari awal itu kita harus maksimal. Mungkin hanya ada beberapa evaluasi, kita harus mengevaluasi diri. Kalau ada kesalahan besoknya kita nggak boleh ngulangi lagi, karena kan kalau ngulangi lagi sama aja bohong kan. Iya, benar sekali. Pas hari hanya itu kan
Kak Desiva itu bawa baki ya? Iya, Gimana perasaannya, Kak? perasaannya pasti seneng dan bangga ya. Kapan lagi? Iya benar. Kan itu diserahkan kepada gubernur Bukoviva, itu jadi gimana itu perasaannya? Dredeg gimana gitu gak, Kak? eh Pasti ya kalau dredeg ya, deg-degan sekali ya. Apalagi kan semua kamera, semua mata kan tertuju pada kita kan. Jadi kayak apalagi kan aku maju ke depan sendiri, nyerahin bendera. Aku kan penurunan, jadi aku nyerahin bendera kan. Itu semua mata pejabat, kayak kamera-kamera, semua kan tertuju pada aku kan. Jadi kayak takut Deg-degan salah gitu. Takut salah gitu. Iya. Kemudian perasaannya Kak Desiva itu pas dilantik itu gimana? Dilantik kita tanggal 16 sebelum. Oh, tanggal 16-nya. Iya, tanggal 16 sore. Jadi kita ada mengucap sumpah. Jadi kita juga kita dituntun oleh Pak Dispora. Kak Dispora. Iya, kita membacakan, terus kita juga ada dari kita diberi kayak kata-kata dari Bukoviva sama tadi kok Armada 2 juga. Terus kita di sana juga di syuting ya untuk Di syuting iya juga. pengukuhan kita juga di syuting. Jadi memang terus sebelum itu kita juga ada swab. Jadi memang untuk wartawan memang kita wartawannya nggak boleh deket-deket ya, soalnya kan besoknya kita ada pengibaran Pengibarannya. penurunan, jadi takutnya nanti menular atau gimana gitu. Untuk swabnya itu sebelumnya sebelum hari dilantik atau sudah sebelum karantina? Jadi swabnya itu ada 3 tahapan ya. Sebelum berangkat karantina kita ada swab dari daerah masing-masing. Setelah itu sebelum pengukuhan itu kita swab, terus sama mau pulang kita swab lagi. Mau pulang juga swab Iya. lagi. Jadi terus perasaannya setelah pulang dari karantina sama dari pengibarannya itu gimana? Pulangnya ada 2 perasaan ya, seneng sama sedih. Senengnya bisa kumpul lagi sama keluarga setelah 2 minggu kan. Terus sedihnya kita berpisah sama teman-teman di sana. Kita kan di sana sudah seperti keluarga ya, keluarga kedua. Kita 2 minggu bareng terus. Jadi kayak ada seneng ada sedihnya. Senengnya bisa kumpul lagi sama keluarga yang ada di rumah. Sedihnya kita berpisah sama teman-teman yang di sana. Itu sampai sekarang tetap keep kontak kamu nggak? Iya masih, kita juga ada grup gitu. Jadi kita masih tiap hari aktif kayak tanya-tanya kabar seperti itu. Kita juga ada grup sama pelatih, sama panitia yang di sana. Jadi tetap keep Iya. kontak gitu ya. Kemudian bisa diberi motivasi gitu Kak kepada teman-teman di luar sana tentang gimana gitu ke depannya. Untuk teman-teman jangan takut melangkah ya. Jangan takut mengambil resiko. Jadi kita harus mengambil segala resiko. Kayak jangan takut sama tantangan. Kita harus malah menantang diri kita ya. Harus berani mencoba Iya, gitu ya. kita harus keluar dari zona nyaman kita. Benar sekali. Jadi kali ini Mandala Podcast ini kita ditemani oleh beras kencur Zira. Mari kita cicipi Kak, ini beras kencurnya. Rasanya tuh ada manis-manisnya gitu ya, Iya, Kak. enak ya. Iya, ada asam-asamnya juga gitu. Tentunya minuman ini tuh sehat dan sangat berkhasiat. Selain ditemani oleh beras kencur Zira, kita juga ditemani oleh produk Cinta Semanta. Yang tentunya produk Cinta Semanta ini akan selalu mengeluarkan produk-produk terbaru dan bisa kita lihat di Instagram @cinta.semanta. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton Mandala Podcast kali ini. Oh ya, bagi Bapak Ibu, Kakak-kakak yang masih mempunyai edisi pertama Awalita, jika berkenan untuk meminjamkan atau menyumbangkan di Perpustakaan Sasana Abipraya yang nantinya akan didigitalisasi. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya selaku host Mandala Podcast pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di Mandala Podcast selanjutnya. Semanta,
Jaya!